Satomi adalah seorang pria miskin yang kini sedang pindah di kosan yang murah untuk memulai kehidupan barunya. Karena setelah masuk SMA, Satomi pun memutuskan untuk mencoba hidup mandiri agar nggak menjadi beban kepada orang tuanya yang miskin. Dan pada hari kepindahannya, Satomi pun dibantu sama temannya yang bernama Mackenzie dan sang ibu kos yang bernama Shizuka. Lalu pada malam hari, ayah Satomi pun kembali menelpon Satomi untuk menyuruhnya menyimpan jimat pemberian nenek Satomi. Karena menurut tahayul, setiap kamar kos dengan harga yang murah katanya sering dihuni sama hantu yang menyeramkan. Satomi pun di sini menenangkan ayahnya, mengatakan jika Satomi mah jago berantem dan Satomi nggak takut sama kehadiran hantu. Tapi saat baru saja mengatakan hal itu, Satomi yang sedang tidur pulas di malam hari langsung mengalami gangguan dari penghuni kamar tersebut. Lalu pada keesokan hari, Satomi pun akan bekerja paruh waktu bersama Mackenzie demi mencari sesuap nasi Padang. Namun pada siang hari itu, di saat Satomi sedang beristirahat dari pekerjaannya, Satomi pun gak sengaja mendengarkan suara aneh yang memanggil namanya. Tapi di saat Satomi mencari sumber suara itu, Satomi pun malah menginjak runtuhan kuno dan terjatuh ke dalam makam kuno sebelum akhirnya dia pingsan. Hingga saat kembali sadar, Satomi pun melihat Mackenzie dengan wajah yang khawatir kepadanya karena Satomi ternyata sudah pingsan sampai sore. Untungnya karena hanya mengalami bentol ringan, pada keesokan hari Satomi pun bisa kembali berjalan untuk pergi ke sekolah bersama Mackenzie. Dan pada sekolah tersebut, Satomi punya kehidupan sekolah yang sederhana, di mana Satomi suka mengikuti klub merajut bersama senior cantiknya bernama Sakura. Lantaran sejak bertemu dengan klub itu, Satomi pun bisa berkenalan dengan Sakura dan mendapatkan bakat baru yaitu merajut baju. Namun ketika Satomi sedang bersama dengan Sakura, dari radius 3 kilometer jauhnya ada seorang gadis yang sedang mengintai Satomi. Lalu karena hari semakin sore, Satomi pun memutuskan untuk pulang karena dia harus menyiapkan makan malam pada malam hari. Tapi ketika Satomi pulang di kamarnya, Satomi pun menjadi sangat terkejut melihat seorang gadis asing yang berada di kamarnya. Ketika Satomi bisa melihatnya, gadis itu pun menjadi sangat terkejut karena seharusnya manusia biasa seperti Satomi gak bisa melihat hantu. Namun Satomi pun membantahnya dan berkata kalau dia punya jimat dari neneknya yang bisa membuat Satomi melihat dan menangkal hantu. Kemudian gadis itu mengenalkan dirinya dengan nama Sania dan mengatakan jika dia ingin mengusir Satomi dari kamar tersebut. Lalu dengan serangan gaib, ia segera menyerang Satomi berharap kalau Satomi akan menyerah dan pergi dari sana. Tapi siapa sangka, Satomi mampu menghindari serangannya dan membalas dengan jimat yang neneknya berikan. Namun ketika Satomi akan kembali menyerangnya, Satomi pun menjadi sangat terkejut dengan kedatangan gadis lain yang tiba-tiba menerobos jendela kamarnya. Lalu dengan pedenya, dia pun mengatakan namanya sebagai penyihir bernama Yurika yang datang untuk merebut kamar Satomi tersebut. Tentunya karena merasa kesal, Satomi yang murka segera menendang Yurika keluar karena Yurika telah menghancurkan kaca dari jendelanya. Dan lagi-lagi tak lama dari itu, datang lagi gadis lain dari bawah tanah yang mengaku sebagai makhluk bawah tanah yang bernama Kurumi. Kemudian dengan wajah yang santai, Kurumi pun mengatakan jika dia juga ingin mengambil kamar Satomi karena dia ingin menggunakannya sebagai penghubung antara dunia bawah dan dunia atas. Bahkan dia pun menawarkan beberapa batang emas kepada Satomi dan bahkan jatah skibidi kepada Satomi kalau Satomi mau meninggalkan kamarnya secara baik-baik. Tapi sebelum Satomi sempat menjawabnya, datang lagi gadis lainnya dari arah tembok yang membuat Satomi semakin muak dengan semua ini. 原始人風情が Gadis itu kemudian menjelaskan jika dia merupakan alien bernama Mila yang datang untuk mengambil kamar Satomi juga karena di bawah kamar Satomi terdapat mineral yang sangat langka. Melihat Mila yang menghancurkan tembok kamarnya, Satomi yang kesal segera melompat dan mencoba untuk menyerang Mila dengan pedang peninggalan neneknya. Namun siapa sangka Mila mampu menahan serangan dari pedang Satomi memakai tameng hologram dari masa depan.
Sementara dari arah luar, Shizuka yang kesal segera menghampiri kamar Satomi yang berisik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan ketika melihat kamar kosannya yang hancur, Shizuka pun menjadi sangat murka lalu menghajar mereka dengan pukulan ketupat lebaran. Bahkan meskipun mereka punya kekuatan sihir dan mereka berasal dari berbagai ras, di hadapan ibu kos yang ngamuk, mereka hanyalah gadis cupu yang gak berdaya. Dan setelah menertibkan mereka, Shizuka pun menyuruh mereka untuk mengisi kontrak saja jika mereka ingin memperebutkan kamar itu. Karena daripada bertarung dan menghancurkan kamarnya, mending masalahnya diselesaikan secara bijak dan teratur. Dan pada kontrak itu, Shizuka menyuruh mereka untuk memilih sebuah game untuk saling memperebutkan kamar Satomi. Lalu karena malas mikir, Satomi pun menyarankan game kartu saja karena game itu merupakan game yang cukup adil untuk hal-hal seperti ini. Mendengar hal itu, Kuromi pun sepakat dengan Satomi dan memutuskan jika kartu adalah game yang pantas untuk dicoba. Akhirnya pada malam itu, mereka pun segera menciptakan peraturan untuk game kartu agar pertandingan mereka bisa berjalan dengan seimbang. Di mana setiap orang akan mendapatkan 10 poin dan mereka harus saling mengalahkan untuk merebut poin dari pemain lainnya. Dan orang yang berhasil mengumpulkan semua poin dari semua pemain, maka dia akan menjadi pemenang dan bisa mendapatkan kamar Satomi tersebut. Akhirnya pada malam itu, mereka pun segera bertanding dengan serius untuk mencari siapa yang berhak menempati kamar Satomi. Tapi saat pertarungan baru dimulai, Yurika pun malah blunder karena mendapatkan kartu yang paling sampah di antara semuanya. Lalu secara perlahan, mereka pun mulai menyusun strategi masing-masing untuk bisa mencapai poin tertinggi dan mengalahkan satu sama lain. Bahkan karena nggak ingin kalah, Mila sampai meminta bantuan kepada asisten aliennya untuk menyusun strategi kartu yang bisa mengalahkan mereka. Tapi saat Mila akan melancarkan strateginya, Kurome pun malah berdiri dari meja dan mengatakan jika dia pengen segera beristirahat. Mendengarkan hal itu, Satomi pun langsung setuju kalau mereka membutuhkan istirahat agar tidak begadang untuk bisa melanjutkan pertandingan tersebut. Akhirnya pada malam itu, mereka pun langsung menyudahi pertandingannya dan memutuskan untuk melanjutkannya pada besok malam. Lalu pada pagi hari, Satomi pun berangkat sekolah seperti biasa karena pertandingan kartunya ditunda sampai malam berikutnya. Namun sebelum pergi di hari itu, Satomi segera berpamitan kepada Sania dan menyuruh Sania untuk menjaga kamarnya sampai Satomi kembali. Singkatnya ketika tiba di sekolah, Satomi pun segera mengerjakan tugas eskulnya bersama Sakura meskipun dengan perasaan yang kurang nikmat di hatinya. Karena semenjak pertandingan kartu kemarin, Satomi pun merasa takut jika nantinya dia bakal kalah dan kehilangan kamar kos murah tersebut. Bahkan di saat Mackenzie ingin mengajak Satomi makan bersama, Satomi pun segera menolaknya karena perasaan Satomi sedang merasa berantakan. Tapi ketika Satomi pulang di sore hari, Satomi menjadi sangat terkejut melihat Kurumi yang sedang menyiapkan makan malam kepada mereka. その格好はエリツだ。な早く来い。もちろん孝太郎の分もある。 Melihat Satomi yang terkejut, Kurumi pun menjelaskan kepada Satomi jika dia ingin mengajak mereka untuk makan malam bersama. Karena menurut pemikirannya, untuk bisa bertanding dengan adil dan baik nantinya, maka perut mereka harus kenyang terlebih dahulu. Akhirnya pada malam itu, mereka pun segera makan malam bersama meskipun mereka sebenarnya saling bermusuhan untuk memperebutkan kosan tersebut. いかがですか？ Hingga setelah makan malam berakhir, mereka pun kembali melanjutkan pertandingan kartu yang berujung kekalahan telak dari Yurika. Di mana karena Yurika punya IQ 78, makanya Yurika nggak bisa memikirkan strategi untuk bisa mengalahkan Satomi dan yang lainnya. Dan lagi-lagi karena merasa capek, Satomi dan para gadis yang capek pun memutuskan untuk melanjutkan pertandingan pada malam berikutnya. Tapi di saat Satomi bersekolah di pagi hari, Satomi pun menjadi sangat terkejut dengan kedatangan para gadis yang datang di sekolahnya. こんな変な時期。 Dan siapa sangka, mereka pun berniat untuk menjadi murid baru pada sekolah Satomi agar mereka bisa membahas pertandingan kartu mereka. Karena meskipun 3 hari sudah berlalu, mereka pun belum menemukan pemenang yang berhak mendapatkan kamar Satomi tersebut.
Lalu sebagai murid baru, Kurumi pun segera berkenalan dengan murid-murid di sana dan mereka begitu kagum dengan melon Kurumi yang sangat OP. けねえとな。 Melihat para gadis yang pindah di sekolahnya, Satomi pun merasa kalau mereka mungkin bukan hanya ingin menginvasi kamar Satomi, tapi bahkan mereka juga pengen menginvasi kelas dari Satomi. Lalu pada malam hari, mereka pun kembali melanjutkan pertandingan kartu meskipun mereka sebenarnya telah merasa bosan. Melihat para pemain yang merasa bosan, Kurumi pun mendapatkan ide yang mantap yaitu mengajak mereka di pemandian air panas. Kurumi berharap dengan hal itu, mereka bisa menghilangkan rasa bosan mereka dan kembali segar untuk bisa menyelesaikan game kartu. Mendengar hal itu, Satomi pun langsung kembali bersemangat karena pemandian kan adalah tempat untuk melihat melon-melon besar bertebaran. Akhirnya pada pagi hari, mereka pun segera datang di mall terdekat untuk mencari kostum renang yang mantap dan nyaman. Tapi ketika Kurumi mencoba kostum renang bermelon besar, Mila pun merasa sangat iri dengan melon Kurumi yang lebih besar darinya. Hingga setelah mencari kostum terbaik mereka masing-masing, Mila segera mengajak mereka di kapalnya karena dia telah memesan tiket onsen untuk mereka semua. Tapi ketika mereka sampai di tempat pemandiannya, mereka pun menjadi sangat kecewa dengan fasilitas pemandian yang dipesan oleh Mila. Bahkan ketika masuk ke dalam tempat itu, mereka pun bisa merasakan aura jadul dan mistis yang bikin Satomi merasa kurang nyaman dengan tempat tersebut. Untungnya di dekat pemandian itu, ada pantai dengan fasilitas yang indah yang bisa mereka gunakan untuk nyantai di siang hari. Lalu tanpa basa-basi, para gadis segera memakai kostum terbaik mereka untuk membuat Satomi menjadi terpukau dengan kostum mereka. Tapi saat mereka ingin mencari Satomi untuk pamer kostum, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Satomi yang sedang duduk dengan Sakura yang kebetulan juga ada di sana. Dan karena mereka dicueki, mereka yang kesal pun segera menghukum Satomi dengan cara menjemur Satomi di bawah terik matahari yang panas. なんでこうなるんだ。 Namun di saat mereka sedang menikmati pantai yang indah, dari arah hutan yang rindang, ada dua pria misterius yang sedang mengintai para gadis itu. Dan setelah mandi pantai pada siang hari, mereka pun lanjut menikmati pemandian air panas sebelum tidur pada malam nanti. を守るためにも後継者としてのてくれないかゆりか Dan karena hanya ada satu kamar di pemandian tersebut, pada akhirnya mereka pun harus tidur dengan saling berdempetan. Bahkan karena saling berdempetan, Satomi pun malah berguling-guling karena suhu kamar yang pengap dan terasa panas. Tetapi karena berguling ke arah yang salah, Satomi pun gak sengaja menyentuh melon roti yang merupakan pelayan dari Mila. Karena hal itu, Mila pun menjadi sangat marah kepada Satomi dan menyuruh Satomi untuk pergi tidur di luar. Namun di saat Satomi ingin tidur di luar karena diusir, Satomi pun gak sengaja melihat Kurumi yang sedang nyantai di pantai sambil menikmati rembulan malam. Melihat Kurumi yang sedang memandangi laut, Satomi segera bertanya kepada Kurumi tentang apa yang sedang dia pikirkan dan dia lakukan pada malam itu. Dan Kurumi pun menjelaskan kalau dia sedang memikirkan misi dari ayahnya, yaitu menginvasi dan merebut kamar Satomi. Sementara di lain sisi, Sania pun malah terbangun karena khawatir dengan Satomi yang tidur di luar dan dia pun memutuskan untuk mencari Satomi untuk kembali pada malam itu. Dan saat mencari Satomi untuk menyuruhnya kembali, Sania pun malah nggak sengaja melihat Satomi yang sedang nyantai bersama dengan Kurumi. Melihat kebersamaan mereka, Sania yang merasa cemburu pun memutuskan untuk mengagetkan mereka dari arah belakang. Namun di saat Sania muncul, Satomi dengan refleks segera menghindar dan menangkal Sania dengan jimat peninggalan neneknya. Melihat Satomi yang masih membawa jimatnya, Sania pun langsung salah paham dan merasa jika Satomi masih merasa waspada kepada Sania ketimbang gadis lainnya. Lalu dengan perasaan yang kesal, Sania segera kabur meninggalkan mereka karena mengira jika Satomi masih merasa waspada kepada Sania yang merupakan hantu. Akhirnya pada malam itu, Sania pun segera kabur dari Satomi sampai pagi karena dia merasa kecewa kepada Satomi yang masih waspada kepadanya. Tapi saat pagi hari tiba, ketika Sania sedang merasa galau di hutan, tiba-tiba dia malah diculik sama dua pria kemarin yang telah mengintai mereka. Bahkan Sania pun di sini nggak bisa lari karena dua pria tersebut ternyata dibantu sama hantu bernama Jessie dengan tentakel hantu yang sangat menyeramkan.
Untungnya di saat mereka menangkap Sania, Yurika yang kebetulan melewati hutan itu nggak sengaja melihat apa yang mereka lakukan. Akhirnya pada siang hari, Yurika segera melapor kepada Satomi dan teman-temannya kalau Sania telah diculik sama dua pria sama satu hantu. Mendengarkan hal itu, mereka pun langsung merasa khawatir kepada Sania karena Sania sudah menjadi bagian dari kebersamaan mereka. Dan meskipun mereka awalnya saling bermusuhan satu sama lain demi kamar kosan, tapi setelah melalui kebersamaan yang singkat, mereka pun mulai membangun ikatan harmonis satu sama lain dan merasa jika mereka harus saling membantu. Lalu setelah mendengar kabar itu, tanpa pikir panjang, Satomi pun meminta bantuan kepada mereka semua untuk mencari Sania. Dan untungnya karena punya peralatan yang canggih, Mila pun bisa melacak Sania yang saat ini masih belum jauh dari tempat mereka berada. Sementara di lain sisi, dua pencuri itu pun merasa sangat bahagia karena saat ini mereka bisa mendapatkan hantu seperti Sania. Karena ternyata hantu dengan fisik yang tidak menyeramkan seperti Sania adalah hantu dengan fisik yang sangat sempurna untuk dijual. Sementara di lain sisi, ketika para penjahat akan mengirim Sania ke markas utama, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Satomi dan para gadis yang telah menerobos markas mereka. Lalu dengan bantuan para gadis yang punya kekuatan berbeda-beda, Satomi pun bisa melewati robot penjaga yang menjaga tempat tersebut. Melihat Satomi yang menerobos markasnya, Jessie yang kesal pun segera menyerang mereka dengan skill bernama Cacing Ungu Alaska. Namun dengan memakai jimat yang neneknya berikan, Satomi pun berhasil mengalahkan cacing ungu itu lalu dengan sigap berlari ke arah Sania. Melihat para cacingnya yang dikalahkan, Jessie pun menjadi sangat kesal dan segera melepaskan mode pamungkasnya. Dan siapa sangka dengan mode itu, Jessie mampu mengalahkan para gadis yang bikin mereka menjadi gak berdaya di hadapan mode yang mengerikan itu. Melihat para gadis yang mulai terluka, Satomi yang kesal pun segera membalas serangan itu menggunakan jimat yang ada di kedua tangannya. Dan dikarenakan Jessie merupakan seorang hantu, Satomi yang punya ide segera melempar jimatnya sekuat mungkin untuk mengalahkan Jessie yang merupakan seorang hantu. Hingga setelah berhasil menolong Sania, Satomi segera meminta maaf kepada Sania karena dia masih menyimpan jimat yang bikin Sania menjadi salah paham dan takut. Oleh dari itu, Satomi pun segera berjanji kepada Sania jika dia nggak akan membawa jimat itu lagi agar Sania nggak merasa diwaspadai. Singkatnya, setelah insiden tersebut, Satomi dan para gadis pun memutuskan untuk nggak saling memperebutkan kamar kosnya lagi. Karena daripada saling merebutnya, mending mereka tinggal bersama-sama tanpa harus mengalami pertengkaran yang lebih jauh. Akhirnya setelah mereka setuju untuk tinggal bersama, kehidupan Satomi yang awalnya terganggu sama mereka, perlahan pun mulai bisa menerima sikap mereka dan keberadaan mereka. Namun pada suatu hari, ketika Yurika ingin pulang dari sekolahnya, Yurika pun melihat Sakura yang pengen mengatakan sesuatu. Lalu dengan perasaan yang malu, Sakura pun mengatakan kepada Yurika kalau dia punya perasaan kepada Satomi. Lalu karena Yurika merupakan teman Satomi, Sakura pun ingin meminta bantuan Yurika agar bisa membuat Sakura berkencan dengan Satomi. Dan lantaran Sakura adalah seniornya, Yurika yang pasrah pun terpaksa untuk membantu Sakura berkencan dengan Satomi nanti. Tapi beberapa hari kemudian, di saat para gadis sudah mulai terbiasa tinggal dengan Satomi, para gadis pun mulai merasa aneh karena sifat Kurumi sedikit berubah dan terlihat seperti orang yang sedang banyak pikiran. Dan karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk mengintai Kurumi agar bisa mengetahui apa yang terjadi kepada Kurumi. Sementara pada malam hari, kita pun akan melihat Kurumi dengan wajah yang panik karena dia sedang mendapatkan perintah dari ayahnya. Di mana sang ayah pun memaksa Kurumi untuk segera merebut kamar Satomi agar mereka bisa menjadikannya sebagai dimensi penghubung antara dunia bawah dan dunia atas. Tapi pada satu sisi, Kurumi pun akan punya rasa bersalah yang besar kalau dia merebut kamar itu seorang diri. Karena seperti yang diketahui, bahwa semenjak insiden beberapa hari yang lalu, mereka pun telah memutuskan untuk hidup bersama dan gak saling memperebutkan kamar itu lagi. Lalu pada keesokan sore, Satomi yang merasa khawatir dengan Kurumi pun memutuskan untuk mengajak Kurumi berbagi cerita pada sore hari.
Lalu di tengah hembusan angin pantai, Satomi pun segera bertanya kepada Kurumi tentang apa yang terjadi kepada Kurumi sampai membuat Kurumi kepikiran. Lalu Kurumi pun menjelaskan kalau dia sedang disuruh sama ayahnya untuk segera merebut kamar Satomi tersebut. Dan jika Kurumi gagal melakukannya, maka ayah Kurumi akan naik ke bumi dan merebut kamar itu secara paksa. Mendengar hal itu, Satomi pun segera menyuruh Kurumi untuk santai aja karena mereka pasti bisa mengatasi hal itu bersama-sama. Apalagi dengan jimat pemberian neneknya, Satomi pun merasa yakin jika dia pasti bisa menghadapi ayah Kurumi nantinya jika memang harus bertarung karena saling memperebutkan tanah Satomi. Dan untuk menghilangkan rasa galaunya, pada pagi hari, Kurumi pun memutuskan untuk mengajak Satomi bertamasya di kota. なんなのじゃあれは。 Tentunya saat melihat Satomi yang pergi bersama Kurumi, para gadis pun mulai merasa kalau Kurumi dan Satomi mungkin sedang punya hubungan sesuatu. Lalu karena kepo sama kencan mereka, para gadis yang kepo pun memutuskan untuk mengintai kencan mereka dari kejauhan. Dan pada kencan tersebut, Kurumi pun akan mengajak Satomi di taman bermain yang pernah dia coba beberapa tahun yang lalu saat dia masih kecil. Singkat cerita, saat menaiki wahana di sore hari, Kurumi pun mulai menceritakan isi hatinya yang telah dia pendam selama ini. Di mana sejak masih kecil, Kurumi merupakan gadis yang sangat manja yang suka bermain di dunia manusia untuk menikmati wahana yang ada. Dan seiring berjalannya waktu, Kurumi pun menjadi sangat cinta kepada dunia manusia yang begitu indah dan terasa bahagia. Tapi saat beranjak remaja, Kurumi pun malah mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menginvasi bumi demi kekuasaan makhluk bawah tanah. Tentunya Kurumi menolak hal itu karena dia sangat mencintai dunia manusia dan gak pengen menghancurkan keindahannya. Namun karena ayah Kurumi merupakan petinggi mereka, Kurumi pun gak bisa membantah hal itu dan terpaksa menuruti kemauan dari ayahnya sampai saat ini. Ketika mendengarkan kisah sedih Kurumi, Satomi pun mencoba untuk menenangkannya dan mengatakan jika Kurumi gak harus melakukan perintah ayahnya. Bahkan Satomi pun mengatakan bahwa jika ayahnya tetap memaksa Kurumi melakukan hal itu, maka Satomi akan bertindak dan melakukan sesuatu. Namun ketika hari semakin sore, Kurumi dan Satomi yang pengen pulang di hari itu tiba-tiba merasakan gempa yang luar biasa dari bawah tanah. Dan siapa sangka, gempa itu berasal dari ayah Kurumi yang naik ke atas untuk menginvasi dunia atas dengan armada tempurnya. Bahkan dia berniat untuk menghabisi Kurumi juga karena Kurumi telah melanggar peraturan dan gak ingin mendengarkan perintah dan misi dari ayahnya. Untungnya di saat sang ayah akan menyerang, Kurumi segera menghalangi serangan itu dan melindungi mereka dari serangan ayahnya. もっと平和的な。平和的侵略 Merasa kesal dengan hal itu, sang ayah pun segera memanggil robot penghancur untuk segera mengalahkan Satomi dan Kurumi. Tapi karena sudah kesal dengan perbuatan ayah Kurumi selama ini, Satomi pun segera melompat dengan bantuan Kurumi dan memukul ayah Kurumi dengan pukulan anti sawit. Dan tak lama dari itu, datanglah Mila dan teman-temannya yang datang untuk membantu Satomi dan Kurumi. Lalu dengan menggunakan pedang neneknya, Satomi pun segera menyerang robot-robot tersebut dan membuat ayah Kurumi menjadi sangat terkejut dengan kekuatan Satomi. Karena seperti yang diketahui, jika pada awal cerita anime ini, Satomi kan pernah mengatakan kepada ayahnya jika dia jago berantem. Dan secara perlahan, pasukan dan armada ayah Kurumi pun mulai berkurang karena dikalahkan oleh Satomi dan teman-temannya. Lalu setelah menumbangkan ayah Kurumi di sore itu, Kurumi pun segera berterima kasih kepada Satomi karena Satomi telah membantu menuntaskan masalahnya. Dan kebetulan karena musim dingin akan segera tiba, pada keesokan harinya, Satomi dan teman-temannya pun memutuskan untuk mengadakan pesta bersama. Lalu pada akhir dari cerita anime ini, kita pun akan melihat Satomi yang berkencan bersama Sakura karena Yurika telah menyampaikan ajakan Sakura kepada Satomi.